warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Lutfi, dosen tetap jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pengembangan keterampilan pedagogi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pendidikan jasmani semester 6 dengan kode mata kuliah HAD6-10162 berbobot 2 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran mikro pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Mata kuliah ini mencakup berbagai strategi mengajar yang efektif, teknik pengelolaan kelas, serta penerapan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah. Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi pemahaman terhadap keterampilan dasar mengajar serta pengembangan keterampilan mengajar yang inovatif dan kreatif. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 3, CPL 6, dan CPL 10 yang tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh ketua jurusan dan gugus pengembangan pengendali untuk prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 mampu berkontribusi pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat berdasarkan nilai, norma, dan etika akademik yang bersikap aktif. CPMK 2 mampu menguasai keterampilan pedagogik yang sesuai bidang keilmuan, pendidikan jasmani, dan olahraga. CPMK 3 mampu mengkaji implikasi pengembangan keterampilan pedagogik menggunakan teknologi. CPMK 4 mampu melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK di tingkat pendidikan dasar dan menengah. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Yang pertama, delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui website fakultas atau prodi, presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, quizzes atau Word, juga Canva sebagai media pendukungnya. Untuk interaction, pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, berdiskusi, tanya jawab, kolaborasi, ataupun refleksi bersama. Yang ketiga, assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, proyek individu, dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case method dan project based learning. Metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal yang bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengembangan keterampilan pedagogi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah teman-teman semua dalam keadaan sehat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Senang sekali rasanya hari ini Bapak ketemu dengan kalian untuk melanjutkan mata kuliah apa hari ini? Betul sekali, keterampilan pedagogik. Di mana hari ini merupakan pertemuan yang kedua, teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, sebelum kita melanjut ke materi, saya ingin mengkonfirmasi dulu kepada teman-teman semua. Apakah kalian semuanya siap menerima materi hari ini? Siap. Oke, kalau siap, kita akan baca dulu apa sih capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab, taat hukum, dan disiplin atas pekerjaan, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian menguasai keterampilan umum untuk mendukung pengembangan dalam bidang keilmuan pendidikan jasmani dan kemudian menguasai pengetahuan tentang peserta didik, teori dan metodologi pembelajaran, prinsip, prosedur, dan pemanfaatan evaluasi dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data secara ilmiah. Kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis dengan peserta didik, memberikan bimbingan konseling, dan terampil mengajarkan konsep-konsep dalam ilmu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada tingkat menengah. Seperti itu. Nah, teman-teman semua, di awal kita buat dulu kesepakatan agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Apa kesepakatan kita? Yang pertama, HP dinonaktifkan atau mode silent. Bukan mode pesawat ya. Kemudian dilarang ribut dan mengganggu ketertiban kelas. Kemudian yang terakhir, kalau mau bertanya, ajukan tangan dan sebutkan nama. Ada saran atau tambahan untuk kesepakatan kita? Atau sudah deal? Oke, kalau sudah sepakat teman-teman semua, sebelum Bapak lanjut, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Siapa ketua kelas kita? Firman. Oke, Firman, silakan dipimpin doa pada pagi hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Firman. Sebelum lanjut, saya akan mengkonfirmasi kembali siapa yang tidak hadir pada hari ini. Silakan Firman. Yang tidak hadir pagi hari ini itu Prayogi, Pak. Prayogi. Ada konfirmasi kenapa tidak hadir hari ini? Untuk saat ini tidak ada konfirmasi dari saya. Jadi tidak ada konfirmasi ya. Jadi satu orang yang tidak hadir. Selebihnya nanti di absen. Firmannya minta tolong untuk absensinya. Nah, teman-teman semua, inilah mata kuliah kita. Hari ini pertemuan kedua. Dan untuk pertemuan kedua kita akan bahas tentang apa? Keterampilan membuka dan menutup. Betul sekali. Terus selanjutnya apa lagi? Keterampilan bertanya. Ya, ini untuk pertemuan selanjutnya ya. Terus apa lagi? Keterampilan variasi. Kemudian? Keterampilan mengelola kelas. Kemudian? Keterampilan mengajar. Terus? Keterampilan membimbing. Terus? Keterampilan menjelaskan. Kemudian? Keterampilan penguatan. Oke, jadi ini yang disebut dengan keterampilan dasar mengajar. Jadi inilah keterampilan yang harus teman-teman semua miliki sebagai calon guru yang profesional. Tentunya harus memahami 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, teman-teman semua, di pertemuan kedua kita akan membahas keterampilan membuka dan menutup. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini di pertemuan kedua? Silakan bacakan satu orang. Dewi, silakan bacakan Dewi. Mahasiswa mampu menjelaskan keterampilan dasar membuka pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan keterampilan dasar menutup. Yang ketiga, mahasiswa memberikan atau simulasi membuka dan menutup pembelajaran. Oke, kita berikan aplaus dulu kepada Dewi.
Jadi inilah yang akan kita capai pada hari ini. Ada 3 poin penting. Yang pertama, mahasiswa itu mampu menjelaskan keterampilan dasar membuka pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan apa? Dan yang ketiga, mahasiswa. Oke. Betul sekali teman-teman. Lanjut kita akan membahas terkait dengan keterampilan membuka. Tapi sebelum itu, teman-teman atau adik-adik sekalian, saya mau tanya, apa itu keterampilan membuka pembelajaran? Ini sesuai dengan persepsi atau analogi teman-teman semua. Siapa yang tahu? Oke, Mirna, silakan Mirna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Mirnawati Abbas, saya dari kelas A. Izin menjawab Pak, apa itu keterampilan membuka pembelajaran? Jawabannya itu kemampuan guru untuk memulai pelajaran dengan efektif dan menarik. Oke, kita beri aplaus dulu. Saya butuh 1 orang lagi. Siapa yang bisa memberikan saya definisi keterampilan membuka? Oke, Firman, silakan Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Latembo, saya dari kelas A. Jadi jawaban daripada apa itu keterampilan membuka pelajaran, yang pertama itu bagaimana seorang guru mempersiapkan mental para siswa, Pak. Jadi mempersiapkan mental siswa sebelum pembelajaran di... Oke, betul sekali. Terus pertanyaan kedua, mengapa kita perlu terampil membuka pelajaran atau pembelajaran? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farnesi Hawa, saya dari kelas A. Untuk pertanyaan ini, mengapa kita perlu terampil membuka pembelajaran? Untuk memusatkan perhatian dan fokus siswa. Untuk memusatkan perhatian dan fokus siswa. Kita beri aplaus dulu. Satu lagi, siapa yang bisa memberikan alasan mengapa kita perlu terampil membuka pembelajaran? Siapa? Oke, silakan sebutkan namanya. Langsung saja, nama saya Reflin Puluhlawa. Untuk pertanyaannya, mengapa kita perlu terampil membuka pembelajaran? Jawaban saya itu untuk menciptakan kesiapan belajar. Untuk menyiapkan kesiapan belajar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, betul sekali teman-teman semua tadi sudah menjelaskan, mendefinisikan apa itu membuka pelajaran. Kita baca sama-sama. Membuka pembelajaran adalah kegiatan guru dalam mengawali proses pelajaran untuk menciptakan. Oke, betul sekali. Jadi kegiatan seorang guru atau dosen dalam mengawali proses pembelajaran. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran tentunya harus menyiapkan. Tujuannya untuk apa? Tadi sudah disebutkan. Yang pertama untuk menciptakan suasana siap mental. Kemudian selain mental apa lagi? Fisik. Terus dan emosional. Kemudian untuk memusatkan perhatian mereka pada materi pembelajaran. Sehingga apa? Sehingga memberikan efek positif pada kegiatan belajar. Kemudian mengapa kita perlu memahami atau menguasai keterampilan membuka? Yang pertama, untuk menyiapkan mental siswa kita agar siap belajar. Salah satu contoh pertanyaan atau stimulus seperti yang di awal tadi, kita mengkonfirmasi kepada siswa. Anak-anak, apakah pelajaran hari ini bisa dimulai? Kalian tadi menjawab dengan siap atau bisa dimulai dengan serentak. Artinya apa? Kalian sudah siap memulai pembelajaran hari ini, baik secara mental, fisik, ataupun emosional. Kemudian menimbulkan minat serta pemusatan perhatian siswa. Seperti itu. Jadi inilah salah satu mengapa penting kita memahami keterampilan pembelajaran. Kemudian memfokuskan perhatian, minat dan siswa, minat dari siswa. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan mengaitkan materi dengan berita-berita yang terkini atau yang sedang update. Jadi itu salah satu topik juga kita agar fokus siswa
dapat lebih perhatian terhadap materi yang akan disampaikan. Bisa juga dengan seperti ini, dengan menyampaikan cerita. Bisa juga dengan menggunakan alat bantu atau media. Hari ini kita menggunakan alat bantu media apa? Ini namanya proyektor. Kemudian dengan memvariasi gaya mengajar. Tentunya seorang guru harus mampu memiliki berbagai jenis atau gaya dalam mengajar. Kemudian untuk menyinggung tentang kasus tugas yang dilakukan siswa. Jadi kita buat kasus atau studi kasus dihubungkan dengan pembelajaran. Kemudian mengandaikan persoalan. Kita angkat sebuah persoalan, kita jadikan sebagai highlight materi tersebut. Kemudian tentunya dengan keterampilan membuka, harapan kita membangun motivasi siswa. Dengan cara apa? Memberikan kehangatan atau antusias. Kehangatan di sini bukan berarti dipeluk ya. Jangan sampai teman-teman berprasangka memberikan kehangatan, tiba-tiba siswanya dipeluk. Itu namanya pelecehan seksual. Jadi kehangatan di sini membangun emosional dengan saling menyapa, mengkonfirmasi bagaimana keadaan atau kondisinya saat ini. Kemudian menimbulkan rasa ingin tahu, kemudian mengemukakan ide yang bertentangan. Jadi ada pro dan kontra dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian salah satu membangun ataupun keterampilan pada saat membuka dengan memberikan acuan. Acuan isinya apa? Menjelaskan tujuan pembelajaran. Tadi di awal kita sudah menunjukkan tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? Agar teman-teman memahami bahwa ternyata dalam proses pembelajaran itu ada tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, menyampaikan garis besar pelajaran. Kemudian menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Jadi ini adalah salah satu trik dalam membuka pelajaran yang bisa teman-teman nanti terapkan pada saat menjadi guru ataupun proses MBKM atau PPL di sekolah. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menutup. Tadi kita sudah membuka di awal. Setiap ada pembukaan pasti ada penutupan. Begitupun dengan pembelajaran. Kalau dalam hubungan setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan ya. Begitu Sarul ya. Jadi apa itu keterampilan menutup pelajaran? Oke, silakan sebutkan namanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Rufan, kelas A. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengajar. Apa itu keterampilan menutup dalam proses pembelajaran? Jawaban saya yaitu untuk mengakhiri sebuah proses pembelajaran. Untuk mengakhiri sebuah proses pembelajaran. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Selanjutnya ada lagi yang bisa memberikan definisi atau pengertian apa itu keterampilan menutup pelajaran. Silakan, ada yang bisa? Fadil bisa? Oke, silakan Fadil. Baik, langsung saja terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen, apa itu keterampilan menutup pembelajaran? Kalau menurut saya itu mengakhiri kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi proses mengakhiri pembelajaran yang sedang berlangsung. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada kita tahu dulu mengapa kita perlu terampil menutup pembelajaran. Tadi kan di awal kita sudah mengetahui kenapa kita harus terampil membuka. Sekarang bagaimana alasan atau apa alasan kita terampil menutup pembelajaran? Silakan. Ada yang bisa? Coba. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Munama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengapa kita perlu terampil menutup pelajaran. Agar saat kita menerima pelajaran itu tidak akan dilupa oleh siswa dengan begitu saja. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kalian. Ini salah satu kenapa kita perlu terampil menutup pembelajaran agar siswa tidak melupakan apa yang didapatkan ya pada saat proses pembelajaran. Semuanya benar, kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, teman-teman semua, mari kita baca sama-sama. Apa itu keterampilan menutup pembelajaran?
Oke, di sini disebutkan bahwa untuk mengakhiri suatu proses pembelajaran. Jadi kalau teman-teman jadi guru, ketika ingin mengakhiri sebuah pembelajaran atau materi, jangan langsung keluar begitu saja. Ada proses, ada langkah-langkah, dan ada tahapan yang harus kita lakukan agar menjadi guru yang profesional. Oke teman-teman, di sini ada studi kasus. Tapi sebelumnya saya ingin membagi kelompok kepada teman-teman semua. Totalnya ada berapa orang yang hadir hari ini? 15. Ada 15. Oke, kita bagi menjadi berapa kelompok bagusnya? 3. Kita bagi 3 ya? Oke, kita bagi 3. Sudah siap kelompoknya? Ya. Siapa kelompok 1? Oke, ya. Kalau kelompok 2 siapa? Arif. Oke. Kalau kelompok 3 siapa? Firman. Oke, Firman. Silakan berdiskusi. Kira-kira apa kekurangan Ibu Sari? Kemudian seharusnya Ibu Sari melakukan apa agar lebih efektif? Kemudian nanti silakan satu orang memberikan contoh ya, cara membuka yang baik. Oke, silakan berdiskusi. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan fokus ke Bapak lagi ya teman-teman semua. Kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breaking-nya gampang teman-teman semua dan sudah mungkin sering pernah dengar. Jadi instruksinya kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Oke, selamat pagi. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Selamat siang. Kalau selamat sore, tepuk tangannya setengah. Atau tidak bunyi. Selamat sore. Kalau selamat malam, tepuk tangan 3 kali. Oke, kita coba. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Aduh, masih ada yang belum fokus. Oke, sekali lagi. Selamat sore. Oke, sudah fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, teman-teman semua. Kita akan coba bahas bersama dulu. Menurut Anda, apa kekurangan Ibu Sari dalam membuka pelajaran? Silakan kelompok 3. Apa menurut hasil diskusinya tadi? Kekurangannya Ibu Sari. Baik, terima kasih Pak. Jadi setelah kami berdiskusi dengan teman kelompok saya, dari setelah melihat atau membaca hasil pertanyaan ini, kan menurut Anda apa kekurangan Ibu Sari dalam membuka pembelajaran? Jadi menurut kelompok kami itu ada beberapa item yang perlu sangat kami ketahui, apalagi untuk menjadi guru atau kedepannya. Jadi yang pertama itu pengelolaan kelas, minus di pengelolaan kelas. Jadi kenapa bisa guru itu harus ada pengelolaan kelasnya? Karena itu Pak, anak-anak kalau tidak ada pengelolaan kelas, anak-anak bisa jenuh. Oke, jadi keterampilan pengelolaan kelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya ke kelompok 2. Oke, kelompok 2 siapa perwakilan? Oke, Sahrul. Sahrul, menurut Sahrul apa kekurangan Ibu Sari, Sahrul? Baik Pak, menurut saya dan teman-teman kelompok saya, setelah kami bacakan cerita yang di atas, kami menyimpulkan bahwasannya Ibu Sari ini tidak memiliki keterampilan yang sudah dijelaskan di part materi, yaitu keterampilan membuka pembelajaran. Yang pertama, tidak ada pendekatan dengan siswa. Tidak ada variasi dalam mengajar. Karena tanpa adanya pendekatan dengan siswa, kita tidak bisa memasuki ranahnya siswa. Misalnya, seorang tamu tidak akan bisa masuk ke dalam rumah tanpa diberi izin. Mempersilahkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi harus izin dulu ya sebelum masuk ya. Harus fokus dulu sebelum pembelajaran. Kalau kelompok 1 langsung saja ke nomor 3, berikan contoh. Tadi kan sudah disebutkan evaluasi. Nah, langsung kita lihat bagaimana menurut kelompok 1 contoh konkret yang bagus dalam membuka pembelajaran. Diwakili oleh siapa? Ketua. Tepuk tangan untuk ketuanya dulu. Oke, silakan ketua. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari jawaban dari kelompok 3 dan kelompok 2 akan saya demonstrasikan. Oke, saya harap kan ini Ibu Sari langsung membuka buku. Kalau saya, menurut saya jadi guru, ayo adik-adik berdiri dulu. Ayo semua berdiri.
Saya tidak langsung ke pelajaran, tapi saya akan speaking. Oke. Yang salah maju ke depan. Paham DP ini? Ikuti suara saya, jangan ikuti gerakan tangan saya. Ya. Pegang mulut. Pegang hidung. Aduh. Gigi. Padahal serinya. Jadi ini teman-teman yang kurang fokus. Ya. Jadi hukumannya apa tadi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, nanti hukumannya di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Seperti biasa, ketua kelas silakan memimpin doa. Oke, baiklah, terima kasih atas hasil review dari teman-teman sekalian. Semoga materi tadi bisa masuk, bisa diingat oleh adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Arif di scan kalau di sana kejauhan. Proses pengerjaan dan nilai yang didapatkan oleh teman-teman semua. 11 orang yang mengerjakan, masih ada 4 lagi. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Tapi tenang, studi kasus kedua ini akan dijadikan sebagai tugas di rumah. Jadi teman-teman semua, kelompoknya tetap sama, dikerjakan di rumah. Tetapi studi kasus ini adalah menutup pembelajaran. Silakan ditulis atau boleh difoto teman-teman semua. Sudah? Ya. Oke, saya harap teman-teman semua bekerja kelompok dengan baik, kerjasama, mengkaji dan memberikan solusi strategi atau teknik yang bisa digunakan untuk menutup pembelajaran. Baik teman-teman semua, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan yang berkelompok, ya. Teman-teman semua boleh di rumah ketua atau di rumah anggota masing-masing. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Hasil pencapaian pemahaman materi pertemuan kedua saya nyatakan tercapai, terbukti 99% semuanya benar. Oke teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa minggu depan. Ingat tugasnya ya. Oke, terima kasih. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah pengembangan keterampilan pedagogik pada jurusan Pendidikan Jasmani Universitas Negeri Gorontalo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.